Sopir truk pasir selamatkan temannya yang akan dijadikan tumbal pesugihan oleh bosnya. Seperti apa kelanjutan ceritanya, simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Matahari baru nongol di ufuk timur ketika Bima turun dari bus di depan sebuah gerbang besar bertuliskan PT Surya Mandiri Pasir. Debu halus berterbangan tiap kali truk keluar masuk gerbang. Di pinggir gerbang, beberapa buruh duduk di warung kopi sambil ngisep rokok dan ngobrol pelan. Bima menghela napas panjang. Ini hari pertamanya kerja sebagai supir truk pasir. Perusahaan ini katanya salah satu yang terbesar di daerah selatan. Juragan Surya, pemiliknya, punya puluhan truk dan lahan tambang di berbagai tempat. Namanya cukup disegani. Orang-orang di kampung Bima sampai pada kaget pas dengar dia keterima kerja di sini. Gajinya katanya 2 kali lipat dari rata-rata sopir angkut. Belum lagi uang lembur, makan gratis, dan asrama karyawan. Bima pikir ini rezeki nomplok. Setelah absen dan isi data, Bima langsung diajak keliling oleh Pak Wahyu bagian HRD. "Kamu enak mas, langsung dapet truk baru. Juragan lagi nyiapin armada buat kontrak baru. Jadi beberapa supir baru dapat unit bagus. Rawat baik-baik ya," kata Pak Wahyu sambil menunjuk truk Hino besar warna kuning yang masih mengkilat. "Siap Pak, insya Allah saya jaga," jawab Bima sambil tersenyum lebar. Dalam hati dia senang bukan main. Dari dulu dia cuma bisa nyetir Colt bak tua buat angkut pasir lokal di kampung. Sekarang pegang truk besar, bisa jalan jauh, dan gaji tetap tiap bulan. Hidup rasanya naik tingkat. Siang itu, Bima mulai kenalan sama supir-supir lain. Di ruang istirahat ada sekitar 8 orang yang sedang makan dan ngobrol. Darto yang duduk di pojok langsung ngajak Bima duduk bareng. Kamu supir baru ya? Namaku Darto, asal dari Blitar," sapanya ramah. Bima langsung cocok. Mereka seumuran, sama-sama bujangan, dan sama-sama ngekos di mes belakang. Darto udah kerja hampir setahun di situ. Katanya selama nggak macem-macem dan taat jadwal, kerja di sini aman dan gaji nggak pernah telat. Tapi ada satu hal yang bikin Bima heran. Beberapa supir senior, terutama Pak Soleh dan Pak Wanto, kelihatan pendiam dan suka ngelamun. Kalau ditanya soal jadwal malam, mereka cuma geleng atau pura-pura nggak dengar. Pernah sekali Bima tanya ke Pak Soleh saat mereka duduk bareng ngopi. "Pak, emang shift malam tuh kayak apa sih? Kok pada ogah gitu?" Pak Soleh cuma mandang Bima sebentar, ngisep rokoknya dalam-dalam, lalu pelan-pelan bilang, "Kalau dapat shift malam di bulan Suro, siap-siap aja pamit." Bima kaget. "Maksudnya Pak?" Pak Soleh nggak jawab. Dia cuma berdiri pelan dan ninggalin Bima sendirian di bangku. Sejak hari itu, rasa penasaran mulai muncul di kepala Bima. Kenapa shift malam ditakutin? Bukannya cuma kerja biasa aja, paling banter jalanan sepi dan ngantuk. Tapi makin hari makin sering dengar cerita-cerita aneh. Ada sopir yang tiba-tiba hilang pas bawa pasir tengah malam. Ada yang truknya ketemu di pinggir jurang, sopirnya nggak ada. Ada juga yang katanya pulang kerja dengan badan lemes dan besoknya meninggal mendadak. Tapi semua cerita itu selalu dibungkus alasan logis. Kecelakaan, serangan jantung, atau ngantuk di jalan. Suatu malam Bima ngobrol berdua sama Darto di depan mes. "Dar, bener gak sih soal shift malam itu?" Darto diam sebentar lalu pelan-pelan jawab, "Gue juga pernah ngerasa aneh waktu dapat shift malam bulan Suro tahun lalu. Tapi gue pikir mungkin cuma perasaan aja." "Aneh gimana?" "Ya, rasanya kayak ada yang ngikutin. Jalanan sepi banget, tapi hawanya berat. Kadang lihat bayangan di kaca spion, padahal nggak ada siapa-siapa. Truk juga suka berat sebelah, padahal kosong." Bima merinding. "Terus, lu masih mau dapat shift malam?" Darto nyingir kecut. "Kalau disuruh ya nurut. Kalau nolak, bisa langsung dipindahin ke lokasi yang jauh lebih berat. Malah katanya bisa diberhentiin mendadak." Bima makin curiga. Kenapa sopir dipaksa nurut dan gak boleh nolak shift malam, apalagi pas bulan Suro? Ada apa sebenarnya? Beberapa hari kemudian, Pak Wahyu ngumumin rotasi jadwal. Mulai minggu depan, Darto dapat shift malam reguler. Kamu bakal bantu pengangkutan pasir dari tambang Sumber Pitu ke pabrik malam hari. Darto cuma angguk pelan, tapi wajahnya kelihatan murung. Bima mendekat. "Lu yakin mau jalanin?" Darto bisik pelan. "Kalau bukan gua, siapa lagi?
Gue pikir selama gue kuat, gue jalanin. Tapi kalau gue hilang, lo tahu harus apa? Apaan maksudnya? Darto cuma nepuk bahu Bima dan jalan ke arah truknya. Malam itu, Bima nggak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan shift malam, bulan suro, dan kata-kata Pak Soleh yang terus terngiang. Siap-siap aja pamit. Dia baru seminggu kerja, tapi rasanya kayak masuk ke dunia yang penuh rahasia. Gaji besar dan truk baru ternyata bukan jaminan aman. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang hanya dialami mereka yang berani nyetir malam dan mungkin tak pernah kembali. Hari itu suasana base camp tambang agak berbeda dari biasanya. Para sopir terlihat ribut bisik-bisik setelah Pak Wahyu keluar dari ruang Juragan Surya sambil membawa map dan daftar jadwal kerja baru. "Darto, kamu dipanggil ke dalam," kata Pak Wahyu sambil melirik sekilas ke arah Bima yang duduk di pojok. Darto langsung berdiri, wajahnya setengah bingung, setengah penasaran. "Ngapain ya?" gumamnya pelan sambil ngelap tangan dari sisa nasi bungkus. "Paling dapat proyek baru," sahut salah satu sopir sambil cekikikan. "Atau promosi tuh." Beberapa menit kemudian, Darto keluar dari ruangan dengan senyum lebar. Tangannya megang kunci truk, tapi kunci itu beda dari biasanya. Gantungan logamnya berukir huruf SMPEKS yang berarti unit ekspedisi malam. "Gue dapat truk baru, Bim," kata Darto sambil nunjuk ke arah truk merah marun yang terparkir di garasi. Masih mulus, stikernya bahkan belum dikelupas. "Wih, keren juga," jawab Bima sambil ikut berdiri. "Tapi ekspedisi malam ya?" Darto angguk. "Iya, tapi kata juragan ini rute khusus. Muat malam, kirim sebelum subuh. Truk udah diisi GPS. Ada bonus harian juga, lumayan banget." Bima cuma angguk, tapi perasaannya nggak enak. Apalagi waktu dia lihat Pak Soleh lewat di belakang mereka sambil ngelirik sebentar lalu langsung jalan tanpa ngomong apa-apa. Malam pertamanya Darto semangat banget. Dia mandi sore, pakai kaos bersih, dan berangkat lebih awal dari jadwal. Truk barunya meluncur mulus keluar gerbang tambang sekitar pukul 9 malam. Tapi keesokan paginya, Darto pulang dengan mata sembab. Bima langsung nyamperin. "Gimana? Lancar?" Darto angguk pelan. "Lancar sih. Tapi apa?" Darto nggak langsung jawab. Dia duduk di teras mes, buka botol air mineral, dan minum dalam-dalam. "Lu percaya nggak? Semalam gue ngerasa ada yang duduk di bak belakang." Bima terdiam. "Hah? Maksud lo?" "Gue cek kosong. Tapi kaca spion kanan gue nunjukin bayangan gelap. Nggak jelas bentuknya. Tapi makin gue jalan, makin kerasa dingin dan berat. Padahal bak kosong." "Jangan-jangan lo ngantuk kali." "Gue minum kopi sebotol, Bim. Gue melek terus. Tapi ada saat dimana lampu sorot gue kayak nemu bayangan berdiri di pinggir jalan, terus hilang." Sejak malam itu, Darto mulai berubah. 3 malam berturut-turut dia tetap jalan, tetap kirim pasir sesuai rute. Tapi tiap pulang, wajahnya makin pucat. Di mes, dia sering ngelamun, kadang ketawa sendiri, kadang malah ngomong pelan seolah ada yang diajak ngobrol. Pernah suatu malam, Bima kebangun karena dengar suara dari dapur mes. Pas dicek, Darto lagi duduk sendiri sambil bisik-bisik. "Darto, lo ngapain?" Darto noleh pelan. Dia duduk di atas kulkas, diem aja dari tadi. Bima melirik ke atas kulkas. Kosong. Cuma ada rice cooker. "Lu mimpi ya?" "Enggak. Dia yang ikut dari bak truk semalam. Sekarang dia tinggal di sini." Bima mulai panik. Ini udah nggak wajar. Besok paginya, Bima ajak Darto duduk di warung kopi depan mes. "Dar, lu nggak usah kerja dulu deh malam ini. Istirahat. Lu udah nggak sehat gitu." Darto ngisep rokok, pelan-pelan. "Nggak bisa, Bim. Gue udah tanda tangan kontrak. Juragan bilang kalau gue berhenti di tengah jalan, bisa berabe." "Berabe gimana? Palingan lu dimarahin." "Nggak cuman itu. Katanya kalau sopir yang udah ditunjuk nolak atau kabur, bukan cuma dia yang kena, keluarganya juga bisa celaka." Bima kaget.
Gila, serius loh? Darto angguk. Gua mikir ini cuma kerja biasa, tapi sejak malam gue sadar ada yang gak beres. Lu inget gak sopir yang namanya Pak Rudi? Yang katanya kecelakaan tahun lalu? Iya, kenapa? Dia juga sempat dapat shift malam pas bulan Suro. Dan sebelum meninggal, dia sempat ngomong ke Pak Soleh. Katanya ngerasa kayak diikutin tiap malam. Bima diam. Cerita itu mulai nyambung. Lu gak cerita ke siapa-siapa? Ngapain? Yang lain juga tahu tapi pada pura-pura gak lihat. Ada yang bilang ini bagian dari bayaran perusahaan ke sesuatu. Bima mendecak. Lu sadar gak, Dar? Ini kayak pesugihan. Darto angguk, tapi wajahnya lelah. Gue gak tahu pasti. Tapi kalau emang iya, berarti tahun ini giliran gue. Bima mencengkeram bahu Darto. Lu masih bisa mundur, Dar. Kita cari jalan. Kita kabur aja kalau perlu. Darto senyum tipis. Lo pikir gampang? Lu lihat aja, Mas Rudi dulu juga sempat ngomong itu. Besoknya dia gak bangun lagi. Dibilang serangan jantung. Tapi teman-temannya bilang dia tidur sambil ketakutan. Bima menggertakkan gigi. Kalau gitu, gue ikut lo malam ini. Darto geleng. Lu jangan. Kalau lu ikut, dia bisa ikut ke lu juga. Malam itu, Darto tetap berangkat. Bima diam di mes, gelisah, mondar-mandir. Sampai tengah malam, listrik sempat mati sebentar. Saat nyala, Bima lihat ada jejak kaki basah dari dapur ke kamar Darto. Tapi kamar itu kosong. Darto belum pulang. Dan di kaca spion truk yang terparkir di luar, terlihat bekas tangan yang panjang, seperti habis mencengkeram dari dalam kabin. Hari itu, suasana tambang mendadak sepi. Truk-truk berhenti di garasi lebih awal. Para sopir berkumpul di depan mes sambil bisik-bisik. Bima, yang baru bangun dari tidur siang, langsung heran lihat suasana yang gak biasanya. Darto duduk di tangga mes sambil ngisep rukop. Wajahnya pucat. Begitu lihat Bima keluar, dia langsung berdiri dan nyamperin. Lo udah denger, Bim? Denger apaan? Pak Rudi meninggal. Bima diem. Hah? Serius? Meninggal kenapa? Katanya ketiduran di kabin truk. Pas ditemukan tadi pagi, tubuhnya udah kaku. Matanya kebuka lebar. Bima merinding. Baru kemarin gue lihat dia masih ngopi di warung. Iya. Dan yang lebih aneh, dia seminggu terakhir juga dapat shift malam. Mereka sama-sama diam. Angin sore berembus lewat sela-sela dinding kayu mes, bikin suasana makin gak enak. Beberapa sopir lain masih berdiri di depan base camp. Ada yang ngusap dada, ada yang cuma mandang tanah sambil geleng-geleng. Bima mendekat dan dengar potongan obrolan. Sama persis kayak tahun lalu. Selalu pas Suro ya. Gue udah bilang, jangan pernah ambil shift malam pas bulan Suro. Bima makin bingung. Dia mendekat ke Pak Soleh yang duduk di warung sambil ngopi sendirian. Pak, benar Pak Rudi meninggal karena kecapean? Pak Soleh ngelik Bima sekilas, lalu buang pandangan ke jalan. Bukan urusan kita lagi, Bim. Kita cuman sopir. Tapi ini udah yang keberapa, Pak? Tahun lalu siapa? 2 tahun lalu siapa lagi? Kenapa semua selalu di bulan Suro? Pak Soleh diem, lalu pelan-pelan ngomong. Kadang, kerja bukan soal kuat enggaknya badan, tapi kuat enggaknya iman. Bima bingung. Maksudnya, Pak? Gue udah kerja dari awal tambang ini dibuka. Dulu nggak kayak gini. Tapi sejak juragan makin kaya, truk makin banyak, lahan makin luas, selalu ada yang hilang tiap Suro. Bapak curiga ada sesuatu? Pak Soleh nggak jawab. Dia cuman berdiri, narik napas dalam, lalu jalan pelan meninggalkan Bima yang masih berdiri bingung. Malamnya, mes sopir makin sunyi.
Biasanya ada suara TV atau tawa ngobrol dari luang tengah. Tapi malam itu, yang terdengar cuma suara jangkrik dan kipas angin berderit. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara tangisan. Bima keluar pelan. Dari kejauhan, suara itu datang dari arah rumah Pak Rudi. Sebuah rumah kecil yang masih satu kompleks dengan tambang. Beberapa warga dan sopir juga keluar, tapi nggak ada yang berani mendekat. Tangisan makin jelas, lalu berubah menjadi jeritan. "Kamu janji, Ruth, kamu cuma disuruh antar pasir, bukan disuruh jadi korban." Suara istri Pak Rudi. Bima berdiri kaku di depan gerbang mes. Kata-kata itu nyangkut di kepalanya. Bukan disuruh jadi korban. Korban? Korban apa? Keesokan paginya, Bima diam-diam masuk ke ruang arsip di kantor lama tambang. Dia tahu, di sana masih ada tumpukan koran bekas dan data shift sopir. Dia cari-cari koran lokal satu persatu. Tanggalnya dia cocokkan dengan bulan Suro dalam kalender Jawa. Dan benar saja, Suro 1987. Sopir truk tewas tabrakan di jalan setapak dekat tambang. Suro 1988, sopir ditemukan menggantung di garasi truk. Suro 1989, sopir hilang tanpa jejak, truk ditemukan kosong di hutan. Suro 1990, Pak Rudi meninggal di dalam kabin, mata melotot, tubuh kaku. Semua kematian terjadi di bulan Suro. Semuanya sopir aktif dan semuanya bertugas malam hari. Bima sama-sama duduk di lantai sambil gemetar. Semua ini nggak mungkin kebetulan. Apalagi sekarang, giliran Darto yang dapat shift malam. Saat kembali ke mes, Bima lihat Darto duduk sendiri di ujung ranjang. Matanya kosong, tangannya gemetaran. "Gue denger jeritan semalam," kata Bima pelan. Darto angguk. "Gue juga dengar. Tapi bukan dari rumah Pak Rudi aja." "Maksud lu?" "Gue dengar dari truk gue juga. Pas gue mau tidur, gue dengar suara dari kabin depan kayak orang minta tolong. Tapi pas gue buka, kosong." Bima gak bisa diam lagi. "Lu harus berhenti dari sekarang. Kita cari jalan keluar. Jangan biarin ini kejadian sama lo." Darto menatap Bima. Wajahnya penuh ketakutan. "Lo pikir gue gak mau? Tapi tiap malam dia datang, Bim. Dia duduk di atas dashboard. Mukanya hitam, matanya merah, dan bilang, 'Giliranmu sudah dekat.'" "Lu udah bilang ke juragan?" Darto geleng. "Mana berani. Juragan malah yang kasih gue truk ini. Jangan-jangan dia yang..." Bima langsung berdiri. "Udah, besok kita pergi. Kita keluar dari sini." Darto diam, lalu pelan-pelan ngomong, "Kalau gue keluar sebelum waktunya, dia bakal nyari tumbal lain. Mungkin lo." Bima menatap sahabatnya itu, antara takut, marah, dan bingung. Tapi satu hal dia tahu, semua ini gak beres, dan kalau dibiarkan, akan terus ada sopir yang hilang tiap tahun. Malam itu, Bima duduk gelisah di warung kopi dekat base camp sopir. Udara dingin, tapi keringat membasahi punggung bajunya. Semenjak kematian Pak Rudi, pikirannya gak pernah tenang. Wajah kaku dan mata melotot Pak Rudi terus muncul di bayangannya. Belum lagi suara tangis istrinya yang mengutuk kematian itu terus terngiang di telinganya. Dia cuma disuruh antar pasir, bukan buat jadi korban. Kata-kata itu bikin bulu kuduk Bima berdiri. Malam itu juga Bima nekat. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tambang milik Juragan Surya. Dia tahu Darto kebagian shift malam. Dia tahu rutenya. Dan yang paling penting, dia tahu Darto sekarang sering sendirian tiap kali jalan malam.
Jam 11 malam lewat, Bima mengendap-endap ke area garasi. Truk Darto sudah dinyalakan, lampunya terang, dan mesinnya meraung pelan. Darto duduk di kabin, seperti biasa, tapi ekspresinya nggak seperti dulu. Matanya kosong, mukanya pucet, dan mulutnya komat kamit, kayak lagi ngomong sama angin. Bima menunggu Darto berangkat. Begitu truk keluar dari area tambang, Bima cepat-cepat naik ke motornya dan mulai membuntuti dari jauh. Dia jaga jarak, tapi tetap pastikan truk itu nggak lepas dari pandangan. Jalanan menuju hutan bekas galian itu gelap dan berkelok. Udara terasa lebih dingin dan sepi. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara burung malam. Bima sempat ragu, tapi rasa penasaran lebih kuat dari takutnya. Sekitar setengah jam kemudian, truk Darto berhenti. Lokasinya bukan tempat pengambilan pasir biasa. Ini kawasan bekas galian mati. Tanahnya kering, penuh lubang menganga, dan katanya udah nggak dipakai lagi sejak 2 tahun lalu karena sering makan korban. Bima mematikan motornya dan sembunyi di balik pohon bambu. Dari kejauhan, dia bisa lihat Darto turun dari truk, lalu berdiri diam di dekat lubang besar. Lampu truk menyala menerangi area sekitar. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil SUV hitam datang. Dari dalamnya turun 2 orang, Juragan Surya dan seorang pria tua berpakaian serba hitam, membawa tas kecil dan dupa menyala. Wajahnya ditutup kain, dan jalannya pelan tapi mantap. Dia bukan orang sembarangan. Bima menahan napas. Juragan Surya berdiri di samping Darto. Dukun itu mulai menaruh dupa di tanah, menancapkan bunga 7 rupa, dan mengeluarkan ayam hitam dari karung goni. Ayam itu meronta-ronta, tapi dipegang kuat. Si dukun menggumamkan sesuatu, bahasa yang Bima nggak mengerti. Tapi iramanya bikin merinding, lambat, berat, dan penuh tekanan. Tumbal tahun ini sudah siap. Suara si dukun pelan, tapi jelas. Juragan Surya mengangguk. Setelah malam ini, tambangku aman lagi, setahun ke depan. Bima terpaku, telinganya panas, tangannya gemetar. Dia nggak percaya apa yang dilihat dan didengar. Jadi benar, ada pesugihan di balik usaha tambang ini. Dan para sopir yang meninggal, mereka tumbal. Si dukun lalu menyembelih ayam itu dan meneteskan darahnya ke tanah. Darto berdiri kaku, seperti orang kerasukan. Matanya melotot dan badannya sedikit gemetar. Si dukun mendekatinya, lalu membisikkan sesuatu ke telinganya. Darto tiba-tiba menangis, tapi nggak bisa bergerak. Jiwa yang patuh, tapi rapuh, kata si dukun. Dia cocok. Bima mulai panik. Kalau ritual itu selesai, apa yang akan terjadi ke Darto? Apa dia bakal jadi korban kayak Pak Rudi? Tiba-tiba, dupa padam tertiup angin. Si dukun berhenti bicara dan melihat sekeliling. Juragan Surya tampak panik. "Siapa yang ikut ke sini?" tanya si dukun. Suaranya berat. Bima langsung menahan napas. Sial, jangan-jangan ketahuan. Si dukun mengendus adara, lalu menggeleng. "Ada yang datang tapi tidak percaya. Belum cukup kuat buat ganggu." Juragan Surya mengangguk pelan. "Yang penting tahun ini aman. Tumbalnya sudah siap." Darto masih berdiri diam. Mulutnya bergerak pelan, entah ngomong apa. Matanya basah tapi tubuhnya kayak dikunci. Si dukun kembali menancapkan benda kecil seperti boneka kain hitam ke dalam tanah berlumpur. Ritual ditutup dengan siraman air dari kendi dan bacaan terakhir. Setelah semuanya selesai, Juragan Surya menyuruh Darto naik truk lagi. Darto jalan seperti robot, tanpa semangat, tanpa arah. Mobil SUV gala duluan. Truk Darto menyusul 5 menit kemudian. Bima tetap diam sampai semua benar-benar sepi. Baru setelah itu, dia keluar dari persembunyian dan melihat area ritual.
Bekas darah ayam masih kelihatan, dupa sudah padam, dan boneka kecil masih tertancap di tanah. Bau kemenyan masih tercium meski udaranya dingin menusuk. "Gila," bisik Bima. "Mereka beneran ngelakuin ini." Malam itu Bima pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Kenapa harus ada tumbal? Kenapa sopir yang jadi korban? Dan kenapa Darto nggak bisa nolak? Di pikirannya cuma ada satu tekad. Dia harus selamatkan Darto sebelum semuanya terlambat. Malam itu langit mendung. Angin berembus dingin menusuk tulang. Bima berdiri di balik semak, napasnya terengah. Dari kejauhan, lampu truk tua milik Darto menyala redup di tengah galian mati. Suara mesin truk meraung pelan, seperti ogah diajak jalan. Darto duduk di belakang kemudi dengan tatapan kosong. Matanya melotot, wajahnya pucat kayak mayat. Bima nggak tahan lagi. Dia lari ke arah truk sambil berteriak, "Pak Darto, Pak, ini saya, Bima." Tapi Darto diam. Truk malah mulai melaju perlahan, seperti dikendalikan orang lain. Bima buru-buru naik motor bebeknya dan mengejar. Begitu motor sejajar dengan truk, dia banting setang dan menabrakkan motornya ke sisi depan. Brak! Truk oleng. Darto terkejut dan akhirnya menginjak rem. Truk berhenti mendadak. Bima jatuh terguling ke tanah, lututnya lecet, tapi dia langsung bangkit dan membuka pintu truk. "Pak Darto, sadar Pak! Jangan terusin ini!" Darto gemetar, napasnya berat. Aku nggak bisa, Bim. Ada yang nyuruh, ada yang maksa." Mata Darto basah, air matanya jatuh tanpa suara, tangannya gemetar menggenggam setir. Bima buru-buru menarik tangan supir tua itu. "Kita harus pergi dari sini, Pak, sekarang." Baru beberapa meter mereka melaju mundur, tiba-tiba suara angin berhenti. Sunyi, aneh. Lalu dari balik lubang galian muncul bayangan besar. Tingginya lebih dari 2 meter. Bentuknya samar, seperti asap pekat tapi punya bentuk. Matanya merah menyala, mulutnya lebar dan berisi gigi tajam kayak silet. Suara raungannya bikin bulu kuduk Bima berdiri. "Brau!" "Ya Allah!" Darto menjerit. Tangannya gemetar pegang setir. Truk mendadak mogok, mesin mati, lampu redup, jalanan berubah. Yang tadinya tanah berpasir kering, sekarang berubah jadi rawa berlumpur. Ban truk mulai tenggelam pelan-pelan. Bima panik. Dia buka tas lempangnya mencari jimat yang dikasih ibunya. Sebuah potongan kain putih yang di dalamnya ada tulisan Arab kecil dibungkus rapi. Dulu Bima malas bawa itu, tapi tadi sore entah kenapa dia bawa juga. "Pak, jangan diam. Baca doa, Pak. Bismillah, bareng saya." Makhluk itu makin dekat. Tangannya panjang seperti mau meraih kabin truk. Darto bengong. Matanya kosong lagi seperti disedot sesuatu. Mulutnya komat kamit, tapi bukan baca doa. Justru kayak mulang mantra yang dia dengar dari dukun malam kemarin. "Pak, awas! Jangan ikutin suara itu!" Bima buka jendela truk dan lempar jimat ke arah makhluk itu. Begitu jimat menyentuh tanah, terdengar suara meletup pelan. Prak! Makhluk itu mengerang, tubuhnya berubah jadi asap hitam dan mengepul ke langit. Tapi belum habis. Dari arah lubang pasir muncul pusaran air berlumpur, seolah ada yang menarik sesuatu dari bawah. Tiba-tiba Darto berteriak, tubuhnya ditarik ke belakang. Dari kursi sopir seperti ada tangan gaib yang mencengkram dadanya. "Ah, Bima, tolong!" Tanpa pikir panjang, Bima lonjat dan menarik tubuh Darto keluar dari kabin. Kakinya terperosok ke lumpur, tapi dia nggak peduli. Dengan tenaga penuh, dia tarik Darto sambil mulutnya terus membaca doa yang dulu sering dia dengar dari almarhum kakeknya. "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Makhluk itu mengaung. Suaranya memekakkan telinga, tapi tubuh Darto makin keluar dari cengkraman lumpur. Bima nggak berhenti baca doa. Tangan Darto akhirnya lepas dari genggaman makhluk itu. Mereka jatuh berguling di tanah, napas ngos-ngosan. Jalanan kembali normal. Truk masih terjebak, tapi suasana hening lagi. Nggak ada makhluk, nggak ada rawa, cuma bekas ban dan lumpur di sekitar. "Pak, kita harus pergi. Ini belum selesai," kata Bima sambil bantu Darto berdiri. Darto lemas.
Suaranya pelan. Aku nyesel, Bim. Aku cuma mau nyekolahin anakku. Juragan Surya janji semua beres kalau aku nurut. Bima hanya mengangguk. Matanya masih waspada. Dia tahu ini belum akhir. Juragan Surya dan dukun itu masih hidup. Dan selama mereka masih bebas, akan ada korban berikutnya. Malam itu mereka berjalan kaki sampai ke warung tua di pinggir jalan raya. Bima pinjam telepon umum untuk minta bantuan. Sambil menunggu, dia menatap langit. Hatinya campur aduk, marah, takut, tapi juga lega karena berhasil selamat. Darto duduk diam, matanya kosong, tapi dari wajahnya terlihat jelas, dia nggak akan balik lagi ke tambang. Bima, kamu harus keluar dari tempat ini. Aku tahu kamu mau bantu, tapi kadang yang kita lawan bukan cuma orang. Kadang yang kita lawan bukan dari dunia ini. Bima hanya mengangguk, tapi dalam hati dia justru makin yakin. Dia nggak akan pergi. Dia harus bongkar semuanya. Dia harus pastikan nggak ada lagi yang jadi tumbal. Karena dia tahu, pesugihan itu nggak bakal berhenti sampai seseorang benar-benar menghentikannya. Pagi itu, udara di desa Randuanyar terasa berat. Bima duduk di teras rumahnya, matanya sayu, tapi pikirannya masih penuh dengan kejadian semalam. Darto masih tidur di dalam, tubuhnya lemas seperti habis digebuki setan. Tapi yang paling bikin Bima gelisah adalah suara yang masih terngiang di telinganya. Bisikan dukun yang bilang, tumbal tahun ini sudah siap. Tanpa banyak pikir, Bima ambil jaket, masukkan flash disk berisi rekaman yang dia ambil diam-diam semalam, lalu naik motor ke kantor polsek terdekat. Setibanya di sana, ia langsung minta ketemu dengan Kapolsek dan menunjukkan bukti-bukti. "Apa ini serius?" tanya Pak Kapolsek sambil memandangi rekaman video di laptopnya. "Ini lokasi tambang yang di belakang bukit itu kan?" Bima mengangguk. "Saya lihat sendiri, Pak. Ada dukun, ada ritual, ayam hitam, dan Darto hampir dijadiin tumbal. Saya curiga semua sopir yang meninggal itu bukan kecelakaan biasa." Kapolsek menarik napas panjang. "Kita butuh bantuan tokoh agama dan warga. Kalau benar ini ritual pesugihan, harus kita tangani bareng-bareng." Hari itu juga, Pak Lurah, Ustadz Rohman, dan beberapa tokoh masyarakat dikumpulkan. Mereka menonton video itu bareng di balai desa. Wajah-wajah mereka berubah tegang saat melihat api dupa dan suara bisikan dukun. "Ini kerjaan setan," gumam Ustadz Rohman. "Kita gak bisa diam." Sorenya, warga rame-rame mendatangi lokasi tambang. Polisi juga ikut, lengkap dengan beberapa mobil patroli. Tapi begitu sampai sana, mereka cuma menemukan bekas ritual yang sudah gosong. Arang dupa, bulu ayam hitam, dan beberapa foto yang setengah terbakar. Ini foto Pak Wito yang meninggal 2 bulan lalu," kata salah satu sopir sambil mengangkat foto yang terbakar separuh. Di bagian mukanya ada tanda silang merah dengan tinta. "Ini juga Pak Hasan, dia juga meninggal tabrakan waktu bawa muatan malam-malam," sahut sopir lain. Di sana ada 6 foto lain, semuanya sopir yang sudah meninggal selama setahun terakhir. Semua diberi tanda silang merah. Warga mulai ribut, suasana memanas. "Ini berarti mereka dijadiin tumbal," teriak salah satu warga. "Sudah lama saya curiga, tiap malam Jumat Kliwon selalu ada sopir yang dikirim lembur. Habis itu, beberapa hari kemudian ada aja kabar kecelakaan." Salah satu sopir yang dulu dikenal pendiam, Pak Karto, akhirnya buka suara. "Kita sebenarnya tahu tapi takut ngomong. Dulu saya pernah nolak lembur malam. Besoknya saya lihat makhluk hitam duduk di atas atap rumah saya. Anak saya demam 3 hari. Istri saya mimpi buruk terus. Saya takut." "Jadi kalian semua dipaksa diam?" tanya Pak Lurah. Pak Karto mengangguk. "Kalau nggak nurut, kita diancam dipecat atau diganggu yang nggak kelihatan." Polisi langsung membuat laporan. Nama Juragan Surya disebut berkali-kali, tapi saat petugas ke rumahnya, pria itu sudah tidak ada. Rumah kosong, mobilnya pun hilang. Cuma ada pembantu yang ketakutan dan bilang, "Semalam Juragan pergi terburu-buru. Katanya semua sudah berantakan." Malam itu juga, warga yang geram langsung menyerbu kantor Kambang. Meski sempat ditahan polisi, amarah warga meledak. Pintu dibobol, dokumen diobrak-abrik, di gudang belakang ditemukan puluhan buku catatan berisi jadwal kerja sopir, dan anehnya, beberapa halaman dilengkapi simbol-simbol aneh seperti lambang mata dan angka-angka yang dilingkari merah. Kemarahan warga memuncak.
Sudah cukup warga desa ini jadi korban pesugihan, teriak Pak Imam, tokoh masyarakat. Kita harus bersihkan tempat ini. Malam itu, kantor tambang dibakar. Api membumbung tinggi. Polisi hanya bisa berjaga supaya tidak ada korban. Bima berdiri agak jauh sambil menatap api itu. Di balik ketakutannya, ia merasa lega. Semua sudah terbongkar. Beberapa hari kemudian, Darto dibawa ke sebuah pesantren di daerah sebelah. Ustadz Rohman yang mengantar langsung. Di sana, Darto dirawat secara batin. Tubuhnya masih sering menggigil, kadang teriak-teriak di malam hari. Tapi saat sadar, ia memeluk Bima dan menangis. Aku cuma mau kerja, Bim. Aku gak tahu bakal sejauh ini. Bima menepuk bahunya. Yang penting kamu selamat. Polisi masih terus memburu Juragan Surya, tapi pria itu seperti menghilang di telan bumi. Beberapa warga bilang semalam mereka lihat bayangan hitam masuk ke rumah kosong milik Juragan, tapi waktu dikejar tak ada siapa-siapa. Sementara itu, Ustadz Rohman mengumpulkan warga dan mengajak doa bersama selama 7 malam berturut-turut. Desa Randuanyar yang dulu tenang mulai berangsur damai. Tapi bekas-bekas ketakutan itu masih terasa, terutama di dekat lokasi bekas tambang. Tak ada yang berani mendekat. Lubang galian masih menganga seperti mulut raksasa. Suatu siang, Bima duduk di teras bersama ibunya. Wanita itu menatap anaknya sambil tersenyum lirih. Kamu sudah nyelamatin banyak orang, nak. Bima tersenyum kecil. Saya cuma gak mau ada korban lagi, Bu. Sudah cukup sopir-sopir itu jadi tumbal. Ibunya mengangguk, lalu menepuk bahu Bima. Jangan lupa doa, jangan sombong. Ilmu itu bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat nolong orang juga. Langit Randuanyar sore itu cerah, tapi Bima tahu luka dari pesugihan itu akan butuh waktu lama untuk sembuh. Setahun setelah malam penuh kengerian itu, suasana desa Karangjati berubah total. Tambang pasir yang dulu beroperasi siang malam, kini tinggal puing-puing gosong. Pagar seng sudah roboh. Sisa bangunan kantor tampak hangus dan berlumut, seperti ditelan waktu. Tak ada lagi truk hilir mudik, tak ada lagi suara mesin penggali. Semuanya berhenti sejak warga membongkar rahasia kelam yang disembunyikan Juragan Surya. Bima kini tak lagi jadi sopir. Setelah semua kejadian itu, ia sempat trauma naik kendaraan besar. Ia lebih memilih kerja serabutan, kadang bantu di bengkel, kadang jaga warung tetangga, atau antar jemput sayur ke pasar. Hidupnya memang tak sekaya dulu, tapi pikirannya jauh lebih tenang. Ia bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk, tanpa dibayangi suara jeritan teman-temannya yang dulu mati mendadak. Sedangkan Darto, pria itu kini tinggal di rumah kecil di dekat masjid desa. Setelah dirawat beberapa bulan di pesantren untuk pengobatan batin, Darto perlahan mulai pulih. Ia tak pernah cerita banyak soal apa yang ia alami malam itu. Tapi setiap kali suara azan berkumandang, ia selalu datang duluan ke masjid, membersihkan sajadah, merapikan sandal, dan duduk diam di pojok saf depan. Beberapa warga bahkan bilang, sejak itu Darto lebih sering menangis waktu sholat. Kalau bukan karena Bima, mungkin saya udah gak ada di dunia, kata Darto pelan suatu siang saat mereka duduk di bawah pohon mangga dekat musola. Saya gak tahu lagi harus balas gimana. Bima cuma ngangguk. Gue juga cuma lakuin apa yang bisa gue lakuin toh. Kita kan temen. Berita soal tambang pesugihan itu sempat bikin heboh. Banyak media lokal datang, tapi kasusnya mendadak sunyi setelah Juragan Surya dinyatakan buron. Polisi hanya menemukan serpihan bukti. Foto-foto sopir yang meninggal dengan tanda silang merah, sisa sesajen, dan satu catatan lusuh berisi jadwal tumbal. Tapi Juragan tak pernah tertangkap. Ada yang bilang ia kabur ke luar negeri. Ada juga yang percaya kalau ia dimangsa sendiri oleh makhluk goib yang dulu dia puja. Beberapa sopir yang masih hidup akhirnya berani buka suara. Mereka mengaku sering mendengar suara aneh di dalam kabin, melihat bayangan besar saat menyetir malam-malam, bahkan pernah dibayang-bayangi sosok hitam sampai rumah. Tapi mereka semua bungkam karena takut dipecat, atau lebih buruk, diincar seperti yang lain. Kini, warga desa sudah bersatu. Mereka rutin mengadakan pengajian dan doa bersama di lokasi bekas tambang. Bahkan,
beberapa warga bikin patok larangan di sana. Bertuliskan, dilarang membuka lahan ini tanpa izin warga dan tokoh agama. Tempat ini pernah minta nyawa. 2 bintang terakhir. Kisah ini jadi pelajaran penting bagi semua. Bahwa kekayaan yang datang dari pesugihan, cepat atau lambat, akan menuntut balasan. Dan balasannya bukan main-main. Nyawa manusia. Kadang bukan nyawa pelaku, tapi orang-orang di sekitarnya. Sahabat, anak buah, bahkan keluarga sendiri. Godaan gaji besar, fasilitas lengkap dan kerja mudah memang menggiurkan. Tapi apa gunanya semua itu? Kalau tiap malam kamu tidur dalam ketakutan. Kalau sahabatmu mati satu persatu dan kamu cuma bisa diam. Bima bisa saja ikut diam seperti sopir lainnya. Tapi dia pilih jalan yang berat, melawan. Meski awalnya sendiri, meski sempat disangka ngelantur, akhirnya keberaniannya menyelamatkan Darto dan membongkar semua. Dan dari semua yang terjadi, ada satu pesan yang paling penting. Jangan pernah tinggal diam kalau sahabatmu dalam bahaya. Kadang satu langkah kecil bisa menyelamatkan hidup orang lain. Dan kadang, satu keberanian bisa menghentikan kejahatan yang diam-diam minta tumbal di balik gemerlapnya dunia kerja.